Senang sekali ya kita bisa ketemu lagi. Kali ini kita datang dalam bentuk yang cukup berbeda ya, yaitu kesempatan untuk question and answer. Satu tema yang kita angkat malam hari ini adalah satu tema yang sederhana, tapi sudah ditanyakan dari sejak dulu. Dan tidak berhenti-berhenti orang terus menanyakan pertanyaan yang sama tentang mendengar suara Tuhan. Nah, saudara, berbicara tentang mendengar suara Tuhan, kenapa sih saya tuh terbeban banget untuk mengangkat tema ini buat teman-teman sebelum saya memberikan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Saya menemukan satu ayat di firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua yang ikut pada malam hari ini, di mana saudara sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan Anda, kalau bisa Anda siapkan bolpen dan catatan, karena saya akan mengutip banyak ayat yang mungkin tidak semuanya saya baca malam hari ini, tetapi itu nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah setelah acara ini selesai. Saya ingin mengutip banyak ayat untuk menjadi satu dasar biblikalnya. Satu kali kerinduan untuk mendengar suara Tuhan itu muncul pada diri saya ketika pertama kali saya bertobat. Kemudian saya hadir ke gereja. Cukup sering hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, itu seringkali hamba-hamba Tuhannya itu berkata begini, saya mendengar Tuhan berbicara. Kalau enggak, hamba Tuhannya bilang begini, Tuhan bicara dengan saya. Dan pada waktu saya mendengar pendeta-pendeta berkhotbah seperti itu, saya penasaran Bapak Ibu. Saya berkata begini, saya ini juga anaknya Tuhan, Tuhannya sama. Kenapa Tuhan bicara cuma ke dia? Kenapa ke saya juga enggak? Itu satu rasa penasaran yang pertama kali muncul di hati saya. Apakah memang Tuhan cuma berbicara lewat pendeta-pendeta ini dan tidak ke semua orang? Lalu saya sempat protes pada waktu itu secara pribadi, saya tuh protes karena saya ini dari latar belakang yang rusak, dari latar belakang hancur. Saya berkata begini, Tuhan, aku ini menjadi orang Kristen sekarang. Aku mengikut Engkau. Kalau aku sekarang mengikut Engkau, tidak berbeda dengan zaman dulu sebelum ikut Engkau. Tidak berbeda dengan zaman dulu sebelum kenal Engkau. Di mana waktu dulu ikut cuma dalam tanda kutip hanya ritual agama. Tetapi saya berkata bahwa ketika mendengar pendeta-pendeta itu seperti bisa ngobrol dengan Tuhan, bicara, dengar Tuhan bicara, kok rasanya hidup banget, kok rasanya hubungannya dengan Tuhan kok nyata sekali, enak ya bisa kongko-kongko seperti itu. Nah disitulah awal penasaran saya. Kalau saya bilang, kalau memang Tuhan yang saya percaya sekarang adalah memiliki hubungan yang dalam tanda kutip yang dangkal dan kosong, tidak ada hubungan yang real seperti agama-agama yang saya ikutin sebelumnya. Lalu apakah bedanya dengan saya dengan sekarang? Disitulah saya mulai pencarian saya untuk mengerti, mendengar suara Tuhan. Dan saya ingin membagikan kepada saudara berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk. Dan dari semua pertanyaan yang masuk, hampir kebanyakan memiliki jenis pertanyaan yang sama. Nah, sebelumnya saya mau ajak satu dasar firman, Yesaya pasal 55, kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, Anda bisa catat. Nih ayat, saya suka banget Yesaya 55, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Pada waktu saya menerima ayat ini, ketika dulu saya mencari Tuhan, karena saya penasaran kok pendeta-pendeta ini dikit-dikit ngomong saya mendengar Tuhan bicara, saya mendengar Tuhan bilang begini. Saya waktu dapat ayat ini saya senang sekali Bapak Ibu. Karena apa? Ayo hai semua orang yang haus. Wah ini buat saya, karena saya lagi haus. Marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang. Wah ini cocok banget, karena saya juga nggak punya uang gitu loh. Saya nggak punya uang gitu. Wah ini cocok banget untuk kita-kita nih yang nggak punya uang nih. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Saudara, anggur, gandum, susu, semuanya berbicara tentang berkat. Dengan kata lain, Tuhan itu bilang begini, kamu tidak punya duit, tapi kamu mau dapat berkat-berkat seperti ini. Wah, ini kan menarik, saudara ya.
Kita kan suka barang yang gratis kan ya, sepertinya begitu ya. Kita dapat berkat tapi nggak usah bayar. Nah, ini jawaban nih. Ayat 2, Tuhan bilang begini, "Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan?" Hah? Lalu dalam hati saya mikir gini, apa yang mengenyangkan? Pasti ada yang lebih mengenyangkan daripada roti. Wah, apa saya mau dong untuk dapat sesuatu yang mengenyangkan. Saudara, terus terang berapa banyak dari kita tuh juga, kita itu ikut Tuhan, kita Kristen, tapi banyak dari kita itu kosong. Banyak dari kita masih merasakan kekeringan, kelaparan, kehausan. Nah, Tuhan kasih kata kuncinya. Bagaimana kita bisa mengalami kenyang? Bagaimana kita bisa menerima gandum, anggur, susu tanpa perlu membayar, tanpa perlu uang-uang yang dalam arti seperti itu. Dituliskan begini, kalimat berikutnya di ayat 2, "Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat." Saudara perhatikan kata-kata, dengarkan aku. Jadi kalau kita mendengar suara Tuhan, sebuah janji yang dikasih di ayat ini, kamu akan memakan yang baik. Bukan cuma itu, kamu akan menikmati yang paling lezat. Wow, yang the best nih saudara. Ayat 3 diulang lagi. "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup." Kenapa kita perlu mendengarkan suara Tuhan? Ayat ini jelas menunjukkan bahwa ini merupakan kunci dari sebuah kehidupan yang full, kehidupan yang sesungguhnya. Ini merupakan sebuah kunci yang Tuhan katakan itu akan membawa kamu kepada kepenuhan, membawa kamu pada satu keadaan kepuasan, membawa kamu pada satu keadaan yang kenyang. Amin, saudara. Nah, ini salah satu ayat yang menjadi salah satu dasar buat saya, bahwa ternyata mendengar suara Tuhan itu penting sekali. Nah, ayat yang lain saya akan tunjukkan buat Bapak Ibu, Yohanes pasal yang pertama. Makanya kenapa malam ini tema ini kita angkat. Dari sekian banyak tema, mendengar suara Tuhan. Karena saya melihat sekarang ini di tengah-tengah masa resesi, di tengah-tengah masa banyak kesusahan terjadi, orang itu cenderung suka sekali untuk mencari dalam tanda kutip, Tuhan sampai kapan ini akan terjadi? Tuhan sampai kapan kondisi ini akan selesai? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Makanya saya percaya bahwa ini penting banget untuk kita pelajari. Yohanes pasal 1, kita lihat ayat 1 sampai ayat 3. Perhatikan saudara, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi pada awalnya adalah the word. Oke. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Berarti kita bicara tentang perkataan Tuhan. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kata Dia di sini bukan bicara tentang Tuhan, tetapi kata Dia di sini bicara tentang firman. Kok bisa Ibu Ruth? Karena ayat 1 bilang, pada mulanya adalah firman. Jadi topik yang dibahas adalah the word of God, firman Tuhan. Lalu ayat 3 menuliskan begini, segala sesuatu dijadikan oleh the word of God, perkataan Tuhan. Berarti kan Tuhan bicara, saudara, ya kan? Dan tanpa perkataan Tuhan, tidak ada apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Semua yang saudara lihat yang sudah jadi, kata Yohanes pasal 1, tidak ada yang ada, tidak ada yang terjadi tanpa didahului dengan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, ini diteguhkan dengan sebuah kejadian. Mungkin Bapak Ibu ingat ada sebuah kejadian satu kali, seorang perwira datang kepada Yesus. Dia berkata, tolong Tuhan, hambaku itu sedang sakit. Nah, Anda bisa temukan ini di Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayat yang kedua. Perwira ini datang kepada Tuhan, dia bilang begini, Tuhan, Engkau enggak usah repot-repot dia datang ke rumah, cukup ucapkan, apa Bapak Ibu, sepatah kata. Maka hambaku akan sembuh. Perwira ini tahu rahasia penciptaan. Perwira ini tahu rahasia mujizat. Perwira ini tahu rahasia kuasa Tuhan.
ketika Tuhan melepaskan sebuah perkataan, ketika Tuhan melepaskan sebuah ucapan, maka saudara, itu akan jadi. Makanya Yohanes pasal 1, tidak ada yang jadi dari yang dijadikan kalau tidak didahului dengan Tuhan ngomong apa. Makanya saudara, benar. Tadi saya bilang, kalau kamu itu dengarkan suaraku, kamu akan dikenyangkan. Kok bisa seperti itu? Karena ternyata suara Tuhan sangat dahsyat kuasanya. Sekali Tuhan ngomong menurut kata perwira itu dalam Lukas pasal 7, satu kata Tuhan, hambaku akan sembuh. Kira-kira seperti itu. Kalau Tuhan bilang sembuh, sembuh. Kalau Tuhan bilang bangkit, bangkit. Kalau Tuhan bilang selamatlah kamu, selamat. Kalau Tuhan bilang kamu tidak akan kelaparan, kita tidak akan kelaparan. Kalau Tuhan bilang kamu masuk surga, masuk surga. Kalau Tuhan bilang bertobatlah, kita harus bertobat. Itu artinya Tuhan serius. Kalau kita tidak bertobat, kita terancam dengan keselamatan. Jadi artinya, satu kata yang keluar dari mulut Tuhan, itu besar kuasanya. Nah, kalau kita bisa mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa hidup kita akan melihat banyak perubahan besar. Nah, itu sebabnya mendengar suara Tuhan sangat penting. Bahkan menurut saya, Tuhan sering kali ngomong begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan kehendakku. Dengan kata lain, Yesus ngomong begini, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan apa yang aku mau. Pertanyaan saya, gimana kita ngerti apa yang Tuhan mau? Kalau kita tidak bisa mendengar apa yang dia mau. Kalau kita tidak bisa ngerti dia. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu. Ada banyak sekali ayat yang dikatakan bahwa banyak nabi-nabi berkata begini, Tuhan, aku sudah membangkitkan orang mati. Aku sudah menyembuhkan orang sakit. Tetapi Tuhan bilang, enyahlah kamu, karena aku tidak mengenal kamu. Kenapa Tuhan bilang begitu? Sebab Tuhan bilang begini, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendakku. Nah, gimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita tuh tidak ngerti karepe Tuhan tuh gimana? Maunya Tuhan tuh apa gitu loh. Tuhan ngomong gitu loh. Jadi kalau Tuhan ngomong oke, kita nurut. Nah, itu. Jadi cara kerjanya dalam kehidupan kekristenan tuh seperti ini. Jadi menurut saya, basic yang sangat penting, yang tidak bisa dilupakan adalah mendengar suara Tuhan. Itulah yang menjadi dasar malam ini kita akan mengangkat tema itu. Ya, kira-kira itu untuk pembukaan dan introduction-nya ya Bapak Ibu. Jadi kenapa tema ini perlu diangkat? Karena ini menjadi kunci yang sangat penting. Betapa suara Tuhan sangat powerful. Sampai ayat bilang begini, suara Tuhan membuat rusa beranak. Waduh. Jadi Tuhan ngomong rusanya langsung beranak, saudara ya. Jadi Anda bayangkan. Jadi kalau Tuhan ngomong, sesuatu kehidupan lahir, Bapak Ibu. Jadi powerful banget kalau Tuhan itu bicara. Dan kalau kita bisa menangkap, kita bisa jalan seperti yang Tuhan bicara, hasilnya akan luar biasa. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu bisa mendengar suaraku, kamu akan menikmati yang lezat. Karena segala sesuatu dibikin dari suaraku. Suara Tuhan, ya dan amin. Sama seperti yang dipercaya oleh perwira. Nah, sekarang saya kembalikan, saya serahkan kepada host, yaitu saya dibantu dengan Nita, anak rohani saya di sini. Jadi Nita akan membantu saya untuk memandu dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Silakan, Nit. Oke, thank you, Bu Ruth. Shalom semuanya. Dari pertanyaan-pertanyaan banyak sekali yang masuk di Instagram Bu Ruth. Di antaranya, tapi kebanyakan juga ya seputar itu. Bagaimana mendengar suara Tuhan, bagaimana cara membedakan ini suara Tuhan, apa suara hati. Oke, mungkin ini akan dibagi 2 session mungkin kali ya Bu Ruth ya. Mungkin untuk session mendengar suara Tuhan ini kita akan bagi 2 session next, mungkin minggu depan. Oke, kita akan mulai dari pertanyaan pertama untuk hari ini. Mungkin kita akan bahas 3 pertanyaan dulu ya. Karena dari beberapa pertanyaan yang masuk,
itu hampir mayoritas sama. Seperti ya kayak tadi sudah saya sampaikan bahwa bagaimana cara mendengar suara Tuhan, bagaimana cara membedakan suara hati kita, suara Tuhan dengan suara setan, ya seperti itu. Dan kita memilih dari beberapa yang berbeda. Kalau ada yang sama, kita jadikan satu. Istilahnya seperti itu dengan satu pertanyaan mewakili dari beberapa pertanyaan seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari pertanyaan pertama, Bu Ruth. Apa setiap orang bisa mendengar suara Tuhan dengan latihan? Apa cuma orang-orang tertentu saja yang bisa? Ini dari Bu Helen. Helen_White. Ini pertanyaannya bagus banget ya buat Bu Helen. Saya berharap Bu Helen hari ini hadir nih, karena yang nanyain. Apakah Tuhan itu bisa ngomong sama kita semua atau cuma orang-orang tertentu? Nah, untuk ini saya mau mengajak buka Alkitab. Supaya apa? Tahu dasar Alkitabiahnya. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-26. Pada waktu Yesus akan menjelang mati, Yesus pesan. Jadi ini merupakan termasuk pesan-pesan terakhir Yesus sebelum dia mati di salib. Orang itu kalau mau mati, Bapak Ibu, pesannya itu adalah menurut saya yang paling penting. Jadi mesti didengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, ayat 26, Yesus itu dalam Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 14 ini, Yesus berbicara tentang, kalian tuh enggak usah takut. Aku memang akan pergi, tapi kalian enggak akan tak tinggalkan sendirian. Aku akan mengutus satu teman, pendamping untuk kalian, namanya Roh Kudus, Roh Tuhan. Ayat 26 menuliskan begini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu, gimana cara Roh Kudus mengingatkan? Berarti Roh Kudus akan berbicara kepada kita tentang semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat-ayat selanjutnya Anda akan bisa baca tentang peranan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu yang akan ngajarin kita, mengerti kehendak Bapanya, semua yang telah dikatakan Yesus, yang diajarkan oleh Tuhan, itu akan diajarkan kepada kita lewat Roh Kudus. Berarti, pemahaman yang saya tangkap, berarti Tuhan mau berbicara pada masa kini, pada masa Roh Kudus seperti sampai sekarang ini. Kalau begitu, Tuhan mau berbicara kepada semuanya. Kepada siapa? Kepada semua anak-anaknya. Melalui yang namanya Roh Kudus. Jadi, apakah Tuhan masih mau berbicara kepada kita semua atau orang-orang tertentu? Jawaban saya sederhana. Tuhan mau bicara sama semua anak-anaknya. Karena Tuhan mempersiapkan Roh Kudus untuk ngajarin kita, untuk nuntun kita, untuk didik kita. Amin, saudara. Yohanes pasal 10 mengajarkan tentang Yesus sebagai gembala dan saudara dan saya sebagai domba. Namanya domba, kata Yohanes pasal 10, domba-dombaku akan mengenal suaraku. Berarti sampai hari ini Yesus akan berbicara kepada domba-dombanya. Dan berarti sampai sekarang domba-dombanya punya akses untuk bisa mendengar suara gembalanya. Jelas ya Bapak Ibu? Dari 2 ayat ini aja kita bisa melihat di Perjanjian Baru bahwa Tuhan mau berbicara kepada semua anak-anaknya. Bukan cuman orang-orang tertentu. Sebab kalau orang-orang tertentu, Yesus akan berbicara begini. Hanya domba-domba tertentu saja. Hanya domba-domba tertentu yang diurapi sebagai nabi yang akan mendengar suaraku. Tidak ada kalimat seperti itu, saudara.
Tetapi dari 2 ayat ini sudah cukup menjelaskan kepada kita bahwa saudara dan saya itu Tuhan mau ngomong, bicara lewat Roh Kudus-Nya kepada saudara dan saya. Amin. Jadi, apakah Tuhan masih mau berbicara ke kita, kepada semua kita? Ya, masih mau. Oke ya. Nah, mengenai pertanyaan latihan, mungkin saya nanti gabungkan dengan pertanyaan yang lain supaya nggak lompat tumpang tindih ya. Oke, itu pertanyaan pertama ya, Nita. Saya pikir Oke, cukup kita ya, lanjut. Nita. Ya, oke. Mungkin siapa ini ya? Bu Helen hadir nggak ya ini ya? Semoga saja hadir ya, sehingga bisa mendengar jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan. Lanjut untuk pertanyaan kedua mungkin Bro. Mendengar suara Tuhan, apakah mesti punya karunia Roh Kudus dulu? Oke. Mendengar suara Tuhan, apakah punya karunia Roh Kudus? Nah, kalau kita kembali kepada Yohanes pasal yang ke-14, perjanjian baru, dalam perjanjian baru pada masa sekarang, Tuhan akan berbicara melalui karya Roh Kudus di dalam diri anak-anak Tuhan. Berarti, kalau seseorang tidak mempunyai Roh Kudus, Tuhan tidak bisa berbicara untuk dia. Jelas dalam Yohanes 14, Tuhan bicara lewat Roh Kudus di dalam kita. Kembali, lalu bagaimanakah kita bisa mempunyai Roh Kudus? Nah, saya kembalikan ya. Tadi Ibu yang nanya ini kan, apakah kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita mempunyai karunia Roh Kudus? Nah, saya mau memperjelas bukan karunia Roh Kudus, tapi lebih tepatnya mempunyai Roh Kudus. Nah, mempunyai Roh Kudus. Kita baca di Kisah Para Rasul, kita lihat di Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Saya berharap ya teman-teman yang tanya itu bisa hadir. Sebab kalau enggak, nanti sayang banget karena nanti akhirnya muncul pertanyaan ini lagi dan kasihan nggak nyampe. Tapi mudah-mudahan bisa hadir malam ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maksudnya di sini karunia Roh Kudus, kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi urutannya gini, ketika kita bertobat, memberi diri dibaptis, lahir baru, pada saat itu kita menerima Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah punya Roh Kudus, pada waktu kita dibaptis, kita lahir baru, roh kita dibaharui. Tuhan menganugerahkan Roh Kudus di dalam kita. Maka sebetulnya detik itu juga saudara dan saya sudah punya akses untuk mendengarkan suara Tuhan. Bisa nangkep ya Bapak Ibu, mendengarkan suara Tuhan. Nah, mesti dibedakan kalau yang ditanya, apakah kita bisa mendengarkan suara Tuhan kalau kita sudah punya karunia berbahasa roh? Nah, itu udah lain. Alkitab dengan jelas bilang, Roh Kudus akan berbicara, mengajari kita. Apa-apa yang harus kita lakukan, mengajari kita kehendak Tuhan. Nah, Kisah Rasul bilang, kita akan menerima Roh Kudus pada waktu bertobat, terima Yesus, lahir baru, dibaptis, titik. Jadi tidak disebutkan bahwa kita baru bisa mendengar suara Tuhan kalau punya kemampuan bahasa roh. Jadi buat saudara yang belum dikaruniai kemampuan berbahasa roh, yang belum dikaruniai berbahasa roh, jangan sampai berkecil hati karena ayatnya tidak dituliskan yang bisa mendengar suara Tuhan yang berbahasa roh. Nah, terima kasih. Rupanya yang tanya udah hadir ya. Yang maksudnya yang punya karunia bahasa roh. Jawabannya tidak, Ibu. Karena jelas ayatnya yang punya Roh Kudus, Tuhan akan berbicara melalui Roh Kudus kepada dia. Alkitab tidak menuliskan yang punya karunia berbahasa lidah. Amin, Ibu. Jadi kira-kira mudah-mudahan jawabannya cukup jelas. Oke. Saya pikir cukup untuk pertanyaan kedua. Lanjut. Oke. Untuk pertanyaan ketiga,
Bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Haleluya. Ini yang selalu ditanyakan. Yang jelas, Bapak Ibu, mendengar suara Tuhan tidak bisa dengan cara instan dan karbitan, yaitu datang ke pendeta yang bisa dengar suara Tuhan, lalu minta tumpang tangan untuk impartasi. Nggak bisa. Kenapa? Seperti yang saya bilang, Roh Kudus yang akan ngajarin. Nah, kita sudah ada Roh Kudus. Jadi bukan impartasinya, oke? Kita udah ada Roh Kudus. Kalau begitu, bagaimana caranya mendengar suara Tuhan? Saya akan memakai sebuah ilustrasi supaya mudah-mudahan jelas buat Bapak Ibu ya. Ilustrasinya begini. Kebetulan saya ini suka sekali nyanyi, suka sekali seringkali bergaul dengan yang namanya mic, dengan speaker. Saudara, saya ajak membayangkan sebuah speaker. Nah, pada sebuah speaker kadang-kadang ada beberapa colokan, ada yang 4 colokan, berarti bisa dipasangin 4 mic ya. Ada yang cuma 2, berarti bisa dipasangin 2 mic. Taruhlah sebuah speaker yang membuat suara itu jadi keras, itu dicolokkan dengan mic 3. Taruhlah 3. Yang satu mic-nya, katakan begini, yang satu mic-nya dipakai sama suami atau istri saudara, atau papa mama saudara bagi yang belum menikah. Yang satu. Yang kedua, itu dipakai oleh tetangga saudara. Oke? Yang kedua, dipakai oleh tetangga saudara. Dan mic yang ketiga dipakai oleh seorang asing yang tidak saudara kenal sama sekali. Kalau saudara ditutup mata, disuruh tutup mata, ditutup matanya, kemudian orang pertama yang adalah suami atau istri saudara berbicara sesuatu, mungkin kalimatnya sama. Katakan, bilang begini, aku mencintaimu. Kalimat apa aja. Lalu orang yang kedua, tetangga saudara, disuruh ngomong kalimat yang sama. Dan orang asing yang ketiga disuruh ngomong kalimat yang sama. Saudara pasti bisa langsung menebak yang mana yang saudara kenal. Pasti saudara akan bilang ketika orang pertama ngomong, aku mencintai kamu. Oh ini suami, oh ini istri saya. Anda pasti langsung tahu. Tetapi ketika seorang asing yang ngomong, Anda tidak akan tahu ini suara siapa ya. Bagaimana kalau mic yang dipakai tetangga saya? Tergantung. Kalau tetangganya jarang ketemu, ya saudara tidak akan kenal. Kalau tetangganya jarang gosip bareng saudara, ya saudara tidak akan tahu. Tapi kalau saudara sering kongko, sering nebeng di rumah tetangga, nah mungkin saudara akan kenal. Jadi intinya begini, dengan siapa Anda paling sering bergaul? Dengan siapa Anda paling banyak spend waktu? Bercengkrama, bergaul. Maka dengan itulah suara yang akan paling mudah saudara kenalin. Bisa nangkep ya Bapak Ibu? Dengan itulah paling mudah saudara akan kenalin adalah dengan siapa Anda paling banyak bergaul. Kalau Anda banyak bergaul dengan suami atau istri saudara yang paling saudara hafal, bahkan sebelum mereka ngomong, dengar suara nafasnya aja Anda bisa tahu ini nafasnya bojoku ini. Iya toh? Bahkan ketika mereka jalan kaki ketipak-ketipuk gitu, Anda sudah langsung tahu suara langkah kakinya. Kenapa? Pertanyaan saya kenapa? Anda bisa menjelaskan ke saya bentuk suara suamimu ya apa sih? Oh, kotak, oval, kerucut. Anda tidak bisa. Saya setiap kali ditanya orang, gimana sih Burut bentuk suara Tuhan? Saya bingung menjelaskannya. Karena apa ya? Gimana saya suruh menjelaskan suara bentuk fisik itu nggak bisa. Nah, saudara semakin sering Anda bergaul, dengan itulah semakin Anda makin familiar dengan suaranya. Nah, 3 mic ini siapa? 3 mic ini siapa? Kalau di dalam dunia mendengar suara, mic yang pertama adalah dipakai oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Oke ya. Mic yang kedua adalah daging.
Oke. Mic yang kedua adalah daging. Contoh suara daging tuh kayak gini. Kalau saudara capek sekali, daging saudara akan berteriak begini, tidur, tidur, tidur. Kan gitu suaranya. Kalau saudara dehidrasi, kehausan, maka daging saudara akan berteriak, minum, minum. Nah, ini jadi yang kedua adalah mic yang dipakai oleh daging saudara. Dan yang ketiga, mic ini akan dipakai oleh setan. Oke, setan. Kalau saudara tanya, bagaimana membedakan suara setan sama suara daging sama suara Tuhan? Jawaban saya sederhana. Mana yang paling sering saudara bergaul, itu yang akan lebih kuat. Saya kasih contoh, saudara. Bahkan sampai ke bawah ke alam bawah sadar kita. Saya waktu kuliah, zaman dulu, kalau saudara pernah tahu, ada film telenovela. Saya suka nonton film telenovela. Salah satu film judulnya Cassandra. Saya suka sekali film Cassandra. Nggak pernah miss dari episode-episodenya. Saya begitu terobsesi dengan film Cassandra sampai ke bawah di dalamnya. Bahkan sampai tidur, itu ke bawah mimpi ketemu Cassandra. Saya seneng banget lihat Cassandra. Cantik mukanya, etnik banget, aduh cantik. Saya suka banget lihat. Ini orang kok nyenengkan yang lihat. Bahkan Bapak Ibu percaya enggak? Saking sayanya tuh sampai terobsesi dengan film Cassandra. Satu kali saya berdoa syafaat. Nah, ketika berdoa syafaat kan lagi capek, rada ngantuk-ngantuk. Tuhan, aku berdoa buat bangsa dan negara. Bapak Ibu boleh percaya atau enggak, karena saya sering bergaul dengan Cassandra, filmnya. Pada waktu doa syafaat, saya loh bisa ngelantur gini, Tuhan aku berdoa buat Cassandra. Saya baru sadar, ngapain gue berdoa buat Cassandra gitu loh. Ngapain aku berdoa buat Cassandra. Jadi itu kebawa dengan sendirinya. Jadi mimpinya pun mimpi Cassandra, saudara. Nah kalau begini jelas dong, mimpi tentang Cassandra apakah dari Tuhan? Ya jelas bukan lah, karena saya terlalu banyak bergaul dengan Cassandra, saudara. Jadi dengan siapa Anda paling banyak menghabiskan waktu, pasti itu akan secara natural berjalan dengan waktu akan semakin kental suaranya. Kalau saudara misalnya lebih banyak menghabiskan waktu saudara dengan browsing, mencari berita-berita dunia seputar dan sekitarnya, saudara akan sangat lebih familiar dengan suara-suara sekitar saudara daripada suara Tuhan. Contoh suara sekitar saudara adalah begini. Keadaan susah. Kerjaan susah. COVID bahaya. Itu suara yang akan selalu saudara dengar. Dan itu akan memunculkan ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran. Nah, ini ilustrasinya. Jadi, bagaimanakah kita mendengar suara Tuhan? Satu langkah yang tidak bisa Bapak Ibu tawar. Spend time. Suka enggak suka, kita enggak bayar bentuk uang. Tapi bayarnya berupa waktu, berupa niat untuk menghampiri Tuhan. Kalau tiap hari saudara kerjanya banyak nyembah, banyak baca Alkitab, dari pagi sampai malam itu sering banget. Kalau enggak baca Alkitab, dengar penyembahan, dengar khotbah, pasti suara itu akan cepet muncul. Saya yakin. Tiba-tiba saudara enggak mikir apa-apa, tiba-tiba ayat bisa muncul. Seperti tiba-tiba nongol aja. Padahal Anda enggak mikir ke situ. Jadi output yang akan kita keluarkan tergantung input yang kita masukkan. Jadi bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Tidak bisa dengan impartasi. Khusus karunia yang satu ini harus ada satu relationship. Seorang hamba Tuhan berkata begini, bahwa karunia mendengar suara Tuhan adalah karunia relationship, bukan impartasi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi saya ingat Bapak Ibu, tapi saya tidak menyuruh Bapak Ibu ekstrim seperti itu. Saya cuma kasih contoh salah satu contoh. Bapak Ibu pernah mendengar
seorang hamba Tuhan, cerita seorang hamba Tuhan lama sekali yang udah meninggal lama, namanya Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth itu tukang ledeng yang bertobat terima Tuhan, umur 60 lebih. Dia tuh nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Akhirnya setelah terima Tuhan, dia tuh belajar baca. Dan bacaan yang dia baca pertama kali adalah Bible, Alkitab. Nah, setelah dia bisa baca, Bapak Ibu, ya, dia menyembuhkan orang dengan cara ekstrim. Kalau sakit kanker yang ditonjok bagian yang kanker. Saya tidak minta saudara melakukan hal seperti itu. Jadi jangan ya, don't do this at home. Jadi terus kemudian setelah dia bisa membaca, saudara, saya mendengar sebuah hal yang luar biasa tentang Smith Wigglesworth. Dia bilang begini, tidak ada bacaan yang lain yang dia baca kecuali Bible. Bahkan dia tidak mau baca koran, Bapak Ibu. Dia tidak mau baca koran. Itu orang pekannya luar biasa. Makanya dia bisa berani kalau disuruh Tuhan pukul bagian yang sakit. Ya dia berani Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu dan saya membaca Alkitabnya, dibandingkan baca korannya, lebih banyak baca koran, terus satu kali doaan orang sakit, terus saudara dengar ludahin, wah sok-sok kayak dengar suara Tuhan, diludahin bener gak waras, saudara dikejar, terus mari gitu dipentungin orang, dilokno orang, nah kita nih sok-sokan dengar suara Tuhan, padahal relationship-nya kurang akrab gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi Anda perlu belajar. Nah, selain Smith Wigglesworth, Bapak Ibu tahu enggak ada satu hamba Tuhan lagi yang cukup gimana ya, bukan ekstrim, tapi masih hidup sampai hari ini, namanya Andrew Wommack. Saudara, saya baru tahu loh, kalau Andrew Wommack itu tidak mau baca buku yang lain kecuali Alkitab. Dia tidak mau baca koran. Wow. Dia hidup zaman sekarang, Bapak Ibu. Dia hidup zaman sekarang, udah ada WA, udah ada Google. Saya tidak minta Bapak Ibu ekstrim seperti itu, tapi semakin banyak yang kita spend waktu, pasti kita akan menuai hasilnya. Nah, kira-kira jadi bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Itu relationship. Oke. Nanti Anda berjalan dengan waktu langsung bisa bedakan kok. Oh, ini dagingku ini. Oh, ini setan ini. Ini setan. Oh, ini bukan aku, ini Tuhan. Nggak bisa nggak bisa dikasihi ukuran. Suara Tuhan bentuknya kotak, gede, kecil, soft, lembut. Dan kalau saudara pakai dasar, oh suara Tuhan itu damai sejahtera. Bapak Ibu hati-hati, karena damai sejahtera itu bisa menipu. Maksud saya menipu itu gini, yang Anda sebut damai sejahtera, kadang-kadang damai sejahtera karena perasaan. Bapak Ibu tidak percaya. Coba kalau Bapak Ibu udah punya anak yang udah remaja mulai jatuh cinta. Coba suruh tanya Tuhan, apakah cowok atau cewek yang dia jatuh cinta itu Tuhan mau? Pasti jawabannya. Coba nak, tesen. Kuncinya apa Mama? Damai sejahtera. Pasti mereka semua merasa damai sejahtera. Anda kenapa tahu? Karena mereka udah senang Bapak Ibu. Nah itu damai sejahtera yang dalam tanda kutip damai sejahtera yang palsu, saudara. Jadi batasnya tipis kalau pakai ukuran damai sejahtera. Karena Anda bisa memang sudah suka, ya damai sejahtera. Bahaya banget. Oke? Jadi itu harus dengan relationship. Oke? Kira-kira seperti itu. Lanjut Nita dengan pertanyaan mungkin berikutnya. Jelas ya Bu ya. Pertanyaan terakhir. Nah, ini lumayan seru ini pertanyaan keempat ini. Bagaimana cara mendengar suara Tuhan lewat mimpi, penglihatan, atau apa? Oke. Berarti berarti yang Anda tanyakan itu, oke, tadi untuk bisa dengar suara Tuhan kita tahu rahasianya nempel ya. Berarti pertanyaannya adalah Anda berusaha untuk mencari tahu setelah kita tuh nempel, Bu, bagaimana saya bisa tahu apakah mimpi itu juga Tuhan pakai untuk bicara gitu kan maksudnya ya. Nah, Bapak Ibu, berarti yang Anda bicara adalah bentuk-bentuk atau seseorang memakai istilah teofani. Teofani itu perwujudan Tuhan.
perwujudan Tuhan itu dalam bentuk apa. Saudara, ada seorang, nah ini kenapa Anda jangan kaget loh, kok udah pertanyaan terakhir, ini barusan mulai kok udah pertanyaan terakhir. Masalahnya gini Bapak Ibu, saya waktu dengar pertanyaan ini jawabannya, pertanyaannya singkat, jawabannya yang panjang. Nah, saya akan tunjukkan pada Bapak Ibu, saya nggak punya kesempatan panjang untuk membacakan ayatnya satu demi satu. Tetapi saya akan ringkas secara singkat. Di dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama dulu ya. Di dalam perjanjian lama, kalau Anda perhatikan bagaimana cara Tuhan itu berbicara di perjanjian lama. Karena ada seorang pendeta itu berkata begini, sekarang ini, mohon maaf, sekarang ini nggak salah, apa yang dia ucapkan benar juga. Sekarang ini banyak nabi-nabi itu palsu gitu loh. Nabi-nabi itu palsu, karena nabi yang asli itu kalau dia ucapkan itu pasti terjadi. Satu sisi nggak salah juga Bapak Ibu, tapi nggak 100% juga saya setuju. Kenapa? Gini, karena di perjanjian baru, tadi saya tunjukkan Yohanes 14, jelas sekali Tuhan berbicara kepada saudara dan saya melalui Roh Kudus. Oke ya, tadi saya bilang ada 3 mic. Tuhan, terus kemudian setan, terus kemudian daging. Bapak Ibu, ketiga-tiganya ini bicara lewat satu alat. Ini alatnya yang bingungkan. Dengerin, alat ini yang namanya conviction. Bahasa Inggrisnya kita memakai istilah conviction. Kalau diterjemahkan, conviction itu apa Ibu? Suara lembut di dalam. Nah, saya ulangin. Karena Tuhan berbicara melalui Roh Kudus. Roh Kudus cara ngomongnya ya apa? Masa saudara tiba-tiba kejet-kejet Roh Kudus yang take over dan proses? Bukan seperti itu. Jadi cara Roh Kudus itu bekerja lembut. Roh Kudus itu lembut. Caranya berbicara lewat sebuah suara lembut di dalam. Orang bilang, berarti lewat suara hati dong Bu? Iya. Itu yang bikin susah di perjanjian baru. Kenapa? Karena suara hati ini, conscience, suara hati, conviction, saya lebih suka pakai istilah conviction yang dipakai oleh Alkitab. Satu kali Daud berbicara begini, aku mendengar suaramu, carilah aku mencari wajahmu. Satu kali Daud berkata begitu. Nah, ternyata bahasa aslinya, I heard your voice. I heard your voice in my conviction. Aku mendengar suara hatimu lewat suaramu lewat suara lembut di dalam hatiku. Carilah wajahku. Nah, yang susahnya di perjanjian baru, Bapak Ibu, karena lewat Roh Kudus dan melewati suara yang ada di dalam kita. Ini kan tadi saya bilang didomplengin 2 oknum yang lain juga. Satu setan, dan kedua daging. Jadi kalau misalnya kita tanya, si A itu jodoh saya apa bukan? Nah, saudara kepengen tanya suara Tuhan. Tapi daging saudara juga ikut ngomong. Karena saudara sudah jatuh cinta, dagingmu ikut ngomong, iya, iya, iya. Gitu kan? Setan bisa dompleng, enggak? Bisa banget. Iya, 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 gitu kan. Padahal mungkin Tuhan enggak. Jadi 2 lawan 1, kalah. Itu sebabnya di perjanjian baru, Bapak Ibu, rentan sekali dengan yang namanya salah. Kenapa? Karena Alkitab bilang gini, roh penurut, tapi daging lemah. Di perjanjian lama, Bapak Ibu jangan salah. Banyak nabi-nabi Tuhan yang dapat suara Tuhan, itu audible, itu perwujudannya spektakuler. Contoh, satu kali Musa ketemu semak terbakar. Kemudian ada suara. Nah, pernyataannya spektakuler ya kayak gitu. Nah, sekarang kan enggak ada. Gitu loh. Bapak Ibu nunggu semak terbakar enggak terbakar gitu kan. Jadi di perjanjian lama itu sangat dahsyat teofaninya, pernyataan Tuhannya itu sangat dahsyat.
kemunculan malaikat cukup sering. Contohnya ketika Abraham ditemui malaikat Tuhan. Nah, banyak di Alkitab itu perjanjian lama pernyataannya audible. Nah, nabi-nabi itu dengernya audible, Bapak Ibu, dengernya audible. Nah, kalau sekarang ya apa Bu audible? Bisa enggak? Bisa. Kalau Tuhan mau audible bisa. Tapi kalau saya boleh jujur sama Bapak Ibu, jarang. Jarang. Saya baru dengar audible tuh 1 kali dan sampai sekarang belum pernah dengar audible lagi. 1 kali itu ketika saya bunuh diri. Kadang-kadang saya ya minta sama Tuhan, Mbok yang ngomong secara audible gitu loh Tuhan. Aku tuh enaknya kerja apa? Aku tuh enaknya milih sing mana gitu loh. Soalnya lendak gitu nebak-nebak ndak karuan gitu loh Tuhan. Mbok yang ngomong audible ya gak keluar-keluar loh Bapak Ibu. Masih sampai ngejen ya gak audible Bapak Ibu. Jadi di perjanjian baru itu apa ada yang bisa audible? Ada. Di perjanjian baru contohnya ada. Contohnya apa, Bu Ruth? Lah, contohnya Tuhan ngomong lewat ke Paulus secara audible sampai spektakuler, dia ditemui di tengah jalan, terus kemudian matanya jadi buta. Loh, itulah spektakuler, gitu loh. Ya kepinginnya gitu, Bapak Ibu. Tapi masalahnya cara kerjanya di perjanjian baru enggak. Tuhan bilang Roh Kudus itu akan mengajar, gitu loh. Nah, terus saya jujur pernah ngomong gini, Tuhan, lah pakai Roh Kudus itu kadang-kadang menafsirkannya loh bingungin. Mbak langsung tuh the point gitu loh, lah enak gitu loh. Nah, saya pernah dijawab gini Bapak Ibu. Ternyata Tuhan itu kepengen kita itu punya relationship. Kalau kita itu dijawabnya enggak langsung seperti itu, mau kita tuh bangun relationship, Tuhan tuh kepengen seperti itu loh. Membangun relationship sama anak-anaknya. Nah, makanya kalau di perjanjian lama itu audible, lek wis audible salah kebangetan Bapak Ibu. Lek menurut saya lo ya, lek wis audible salah meneng itu nemen kalau menurut saya. Jadi kalau di dalam perjanjian baru dan zaman sekarang, gimana Bu Ruth pendeta-pendeta yang bernubuat itu bisa salah? Oh, sangat bisa. Saya mau jujur nih, apalagi ya, contoh. Nah, pendeta nih, dalam pengalaman saya jujur ya Bapak Ibu, dalam pengalaman saya misalnya disuruh bernubuat, doa orang 100. Bapak Ibu sing dapat nomor 1, 2 sih lumayan seger. Konsentrasi seger. Nomor 50 belerek. Antenanya mulai belerek sinyalnya. Kesel Bapak Ibu, capek Apalagi mohon maaf kalau lagi mens, hormon kan terpengaruh ya Bu ya. Makanya enggak jarang juga nabi yang sesat itu perempuan. Enggak jarang juga. Soalnya apa? Hormon Bapak Ibu ya. Jadi di dalam perjanjian baru bisa salah dong Bu. Oh ya sangat bisa. Karena itu tadi saya bilang, speakernya 1 ditumpangi sama 3. Speakernya apa? Conviction, suara lembut di hati. Ya, itu tumpangin 3. Itu yang sulit. Nah, sekarang saya akan langsung. Kalau begitu, di perjanjian baru, Bu Ruth, bentuk-bentuk suara Tuhannya apa? Buka Mazmur 27 ayat 8. Itu yang saya bilang. Mazmur 27 ayat 8. Bapak Ibu catat ya. Mazmur 27 ayat 8. Saya berdoa setelah ini Bapak Ibu semakin dewasa. Mazmur 27 ayat 8. Lihat. Nah ini loh yang saya bilang, kata conviction yang saya temukan di Alkitab, Daud itu ngomong, my heart follow your word, follow your voice. My heart, jadi Tuhan bicara lewat suara di dalam hati. Makanya kalau Bapak Ibu tanya, gimana bedain suara Tuhan sama suara hati? Lebih tepatnya pertanyaannya itu gini, gimana bedakan suara Tuhan atau suaranya daging saya? Yang disampaikan, karena kebanyakan lewat hati Bapak Ibu. Lewat hati. Ini yang disebutkan hatiku, my heart. Bahasa Inggrisnya, terjemahan aslinya gini, my heart hears your voice. Suara hatiku mendengar suaramu. Jadi bukan telinga.
hatinya Daud mendengar suaramu. Suara apa? Tuhan ngomong, carilah wajahku. Maka aku nurut Tuhan, wajahmu ku cari. Jadi dengar Bapak Ibu, cara pertama yang paling sering dipakai oleh Roh Kudus untuk berbicara kepada kita mengenai kehendak Tuhan adalah melalui your heart. Wah susah dong Bu. Sing bilang gampang siapa? Susah. Makanya sampai sekarang saya juga belajar. Jadi Bapak Ibu jangan 100% mengandalkan suaranya Tuhan lewat orang. Karena orang bisa belerek. Seperti saya tadi bilang, di rumah tukaran ambil bojone. Mari gitu mbok mintai doa, mbok todong. Ya wis sak keneke dheke atine lagi mangkel ya sak suarane dheke sesuai dengan pengaruh mood. Bahaya. Betul enggak? Mari gitu suarae mbok ikutin. Kenapa ada orang tuh sampai kecewa sama Tuhan? Dia tuh datang sama saya. Bu, ini kecewa sama Tuhan. Dan saya ini kecewa sama pendeta-pendeta. Tapi kalau dia mau datang sama saya untuk tanya, berarti masih ada harapan untuk balik. Kenapa kecewa, Pak? Saya ini mau bisnis, mau investasi. Nah ini tanya 3 pendeta, Bu. 3 pendeta ngomong begini, jalanlah, Tuhan akan memberkati kamu. Nah saya akhirnya jalan, Bu. Investasi berapa, Pak? Sekian M. Oh, Bapak kalau ketemu saya pasti saya jawab lain. Kalau Ibu jawab apa? Gak wani aku, Pak, sekian M, Pak. Kamu nggak bisa nyari investasi murah-murah ya, Nah, saya nggak berani. Loh, saya jujur, saya ngomong. Loh, duitnya mahal kok. Duitnya investasinya mahal. Iya kan? Investasinya mahal kan gitu. Jadi ya nggak mau saya. Akhirnya dia kecewa karena sudah berapa M dia turunkan. Bangkrut Bapak Ibu, dia meninggalkan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, saya itu paling nggak mau kalau ditanyai suara Tuhan soal 3 bidang. 1, jodoh. Jodoh. Aku nggak mau. Misalnya Nita ini misalnya belum married gitu ya. Terus dia tanya mbak aku. Apakah si A ini jodoh saya? Nggak mau. Kenapa? Karena pernikahan tuh realistis. Kok bisa realistis? Biarpun Bapak Ibu dapat jodoh yang cocok, katakan kayak botol ketemu tutupe. Percayalah, tetap sing namanya tengkar, konflik pasti terjadi. Nah, terus waktu konflik terjadi, pasti orang itu nyalakan saya. Katanya Bu Ruth ini jodohku lah, kok kayak gini. Kecewa sama Tuhan dan kecewa sama hamba Tuhan. Saya enggak mau. Kenapa? Menikah itu jangan pakai ngeroh. Saya ngomong sama anak muda, menikah jangan pakai ngeroh. Menikah pakai apa, Bu? Pakai hikmat. Mikir roh sebelum perang. Karena pernikahan tuh kayak perang. Mikir. Hitungan sih, jangan sampai bangun rubuh. Hitungan sih, jangan love is blind. Nanti blind. Love is not blind. Ya kan? Betul. Jadi intinya, buat saya sebuah pernikahan, walaupun kita katakan gini, kita itu nggak punya tanda, nggak dapat 10 tanda, nggak dapat tanda petir menggelegar, atau nggak dapat penampakan. Tetapi kalau kita itu dewasa, kita itu matang, maka ketika kita menghadapi pernikahan, ada konflik, kita akan matang. Sehingga pernikahan itu akan bisa menjadi seperti surga. Gitu. Jadi itu pertama yang enggak mau saya jawab soal jodoh. Kedua soal keputusan sakit, operasi. Walak repot. Misalnya, mohon maaf, misalnya Bu Ruth ini operasi enggak? Katanya dokter ya apa? Lek operasi kemungkinannya mati kayak gini sekian persen. Lek gak operasi, kemungkinan mati ya juga besar. Waduh, jangan tanya saya lek gitu. Kenapa? Lah, operasi ndak operasi kan kemungkinan matinya besar. Jadi lu putus no dewe karena lek mati ya aku sing disalahno lagi. Bapak Ibu saya ndak mau. Saya nggak mau keputusan seperti itu. Dan yang ketiga soal bisnis Bapak Ibu. Soal bisnis ya. Soal bisnis saya nggak mau.
Terutama kalau itu investasinya menyangkut jumlah yang sangat besar. Saya enggak mau. Oke. Saya ini tipe pemain aman aja Bapak Ibu. 5 roti 2 ikan. Apa yang saya punya, itu yang saya kerjakan. Tuhan sanggup menggandakan untuk 5.000 lebih. Itu saya. Makanya nggak cocok jadi businesswoman mungkin ya Bapak Ibu. Karena kurang berani, bahasanya orang tuh kurang berani gambling. Nah, jadi itu 3 hal yang saya nggak berani. Jadi Tuhan bicara satu lewat suara lembut di hati. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Ini saya kasih dulu dasarnya. Need itu ada di chat pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa ditampung lagi ya, karena kelanjutan dari ini. Amsal 8 ayat 1 sampai 3, Bapak Ibu. Amsal 8, kita lihat. Selain conviction, Tuhan bisa bicara lewat apa, Bu? Amsal 8 ayat 1 sampai ayat 3. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Kita percaya bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tuhan adalah sumber hikmat, ya Bapak Ibu ya. Di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Kalau saya tangkap Bapak Ibu, perhatikan. Hikmat itu ada di mana? Di tepi jalan, di pinggir jalan, di persimpangan jalan, di pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk. Menurut saya sederhana, hikmat itu ada di mana-mana. Jadi berarti Tuhan bisa berbicara memakai banyak media. Banyak media. Apa aja medianya, Bu Ruth? Oke, Anda bisa tulis ya. Salah satunya memang audible, tetapi saya kasih terus terang sama Bapak Ibu supaya nggak terlalu banyak berharap. Audible, Tuhan bisa bicara lewat audible, tapi nggak banyak persentasenya, jarang banget. Seringkali malah yang saya temukan Tuhan itu seringkali bicara sama audible itu sama orang-orang yang belum kenal Tuhan, Bapak Ibu. Karena mereka itu butuh betul-betul tanda yang spektakuler. Tetapi saudara dan saya yang sudah punya Roh Kudus, Tuhan itu mengajar kita lewat Roh Kudus. Nah, kemudian Roh Kudus bisa berbicara lewat apa, Bu Ruth? Lewat mimpi. Saya pikir contohnya banyak ya, di Perjanjian Baru juga banyak. Anda bisa lihat bahwa aku bermimpi tadi malam dan sebagainya, itu cukup sering muncul. Terus lewat penglihatan. Apa bedanya mimpi sama penglihatan? Bedanya kalau mimpi waktu tidur, penglihatan Anda tidak tidur. Tapi tiba-tiba muncul. Ada yang tanya sama saya, Bu, penglihatan itu berwarna apa hitam putih? Nah, ada yang tanya gitu, beneran. Hitam putih apa berwarna? Saya mau tanya sama Bapak Ibu mimpi itu hitam putih apa berwarna? Gitu aja lah. Nah, berwarna kan? Ya udah, berwarna. Terus bedanya apa? Penglihatan itu gini, kita itu enggak mikir apa-apa, tiba-tiba muncul wajah seseorang. Bisa seperti itu. Kita itu enggak mikir apa-apa, tiba-tiba bisa muncul seperti sebuah adegan di sebuah film, kayak layar lebar gitu. Satu kali Petrus tiba-tiba dapat penglihatan, dia melihat layar turun, dia melihat gambar makanan-makanan, terus Tuhan bilang makanlah. Nah, itu penglihatan. Petrus bukan dalam kondisi tidur. Ya. Jadi itu penglihatan. Terus kemudian bentuk yang lain apa? Bentuk yang lain di Perjanjian Baru kita bisa melihat Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Yuk kita lihat sebentar Bapak Ibu. Filipi pasal 2 ayat 13. Tuhan bisa berbicara melalui sebuah bentuk yang namanya keinginan. Tidak semua keinginan itu dosa, tidak semua keinginan itu kita tuh merasa kayak keinginan tuh datang dari daging kita. Jadi kita tuh sungkan untuk menginginkan sesuatu. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan. Baik kemauan. Bahasa Inggrisnya pakai kata salah satunya adalah desire. Desire.
Oke. Desire, kemauan. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda tiba-tiba misalnya, kok aku nih nggak tahu ya, moro-moro kok kepengen gitu loh buka catering. Anda jangan tengking, belum tentu itu salah gitu loh. Karena siapa tahu Tuhan itu yang menaruh itu kepada saudara. Tiba-tiba Anda merasa kayak anak saya contohnya, tiba-tiba dia ngerasa kepengen aja bikin Bible study. Jadi Tuhan bisa pakai itu, saudara. Tuhan bisa pakai kemauan kita untuk berbicara. Oke, simple sekali ya Bapak Ibu, simple sekali. Terus kemudian Tuhan bisa pakai apa? Nah, bentuk-bentuk yang lain yang jelas. Suara yang paling sering Tuhan pakai adalah ini. Alkitab. Oke, firman Tuhan. Tuhan bicara. Oke. Bagaimana bentuk suara Tuhan yang lain? Bentuk suara Tuhan yang lain adalah melalui manusia. Melalui manusia. Orang-orang di sekitar kita, pemimpin kita, bahkan anak kecil, siapa saja. Karena Alkitab bilang ada di jalan, di mana-mana, ya kan? Tuhan bisa pakai anak kecil untuk bicara. Tuhan bisa pakai pendeta pada waktu berkhotbah untuk bicara. Tidak harus selalu muluk-muluk Bapak Ibu. Anda jangan selalu membayangkan yang terlalu complicated lah. Harus nabi yang ngunyah-ngunyah kepala. Tidak selalu seperti itulah bentuknya Bapak Ibu. Kadang-kadang Anda dengar khotbah sederhana, itu Anda bisa mendengar khotbah sederhana, Anda pernah tidak merasa, waduh kok pendeta ini khotbah kayak nembak aku ya? Kok rasanya khotbah itu kayak nampar saya? Itu suara Tuhan Bapak Ibu. Menjadi rema yang hidup. Itu yang namanya suara Tuhan, rema, firman yang dihidupkan. Menjadi rema. Nah, Tuhan bisa bicara lewat manusia. Tuhan bisa bicara lewat orang tua. Tuhan bisa bicara lewat Bapak Gembala. Tuhan bisa bicara bahkan lewat orang yang belum kenal Tuhan sekalipun Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai. Oke ya Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai kemauan yang ada di dalam kita, terus Tuhan bisa pakai indera. Tuhan bisa pakai indera kita Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai indera kita. Indera kita gimana maksudnya Tuhan bisa pakai indera kita? Yesus itu seringkali menunjukkan tiba-tiba hatinya tuh kayak mau nangis gitu kan. Tergerak oleh belas kasihan. Tuhan bisa pakai itu untuk doakan. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba saya tuh tergerak, saya bilang sama Nita, yuk kita bikin untuk doa orang-orang yang kena COVID. Jadi Tuhan bisa pakai indera kita, saudara. Tuhan bisa pakai. Semua yang ada di badan kita, indera perasa kita, Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai semuanya. Tuhan bisa pakai. Oke? Jadi itu di perjanjian baru, berbagai cara Tuhan bisa pakai. Kira-kira seperti itu. Nah, kembali lagi, tadi ada yang bertanya, apakah mimpi itu juga bisa dipakai Tuhan? Jelas sangat bisa. Tapi seperti saya bilang, karena saya sering nonton film Cassandra, saya mimpi tentang Cassandra. Jelas itu bukan dari Tuhan. Saya sering nonton film Tom Mingse, saya mimpi jalan bareng di pinggir pantai sama Tom Mingse. Jelas itu bukan suara Tuhan. Bapak Ibu ya hati-hati. Bapak Ibu pernah ngalamin nggak lupa sikat gigi, terus tadi malam, terus mimpi karena lupa sikat gigi, Bapak Ibu mimpi giginya rontok semua. Itu jelas bukan mimpi dari Tuhan. Nah, kira-kira bentuk suara Tuhan seperti itu. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan yang nanti mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi berikutnya, karena ini pasti seru dan panjang. Tapi mudah-mudahan 4 pertanyaan ya hari ini, Yanit. 4 pertanyaan basic ini bisa memberikan penjelasan buat saudara. Bangun relationship. Tuhan masih bicara sampai hari ini, bangun relationship saudara. Dan semakin banyak relationship yang saudara bisa bangun, lewat renungan bisa, lewat apa aja, lewat buku, lewat billboard, lewat tulisan. Enggak, ini mumpung ada yang nanya jadi nyelonong, ada yang bisa lewat billboard, lewat tulisan yang muncul. Bapak Ibu pernah enggak ketemu tiba-tiba ada orang kirim WA, muncul di Instagram tulisannya madek, kok ini jawaban Tuhan. Bisa lewat seperti itu. Malah saya curiganya sekarang kita tuh lebih sering menemukan jawaban doa lewat Instagram atau WA ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu jarang buka Alkitab. Lebih sering buka WA.
Padahal Tuhan sering bicara lewat Alkitab. Jadi bisa semuanya seperti itu, oke? Jadi mudah-mudahan 4 pertanyaan sederhana ini bisa memberikan kita basic. Nah, nanti minggu depan kita akan lanjutkan dengan lebih dalam lagi, dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam, seperti misalnya tadi ada pertanyaan tentang insting dan sebagainya, nanti kita akan bahas. Kalau saudara hadir malam ini dengan 4 pertanyaan ini yang sudah dibahas, kalau ada pertanyaan lanjutkan, silakan Anda bisa tuliskan ya, atau DM. Ya, saya kembalikan kepada Nita. Oke, thank you semuanya. Pasti semua merasa terberkati ya, karena banyak sekali dari kesekian orang yang selalu bertanya bagaimana cara mendengar suara Tuhan, bagaimana cara membedakan ini suara hati saya atau suara daging saya atau ini suara Tuhan apa suara setan. Karena saya juga sering mendapatkan message DM juga kapan mengadakan Bible lagi dengan Burut ini dan itu. Ini adalah kasih karunia ya, hari ini kita dapat mengadakan program ini dan kita stop sampai di pertanyaan 4 kemarin 4 tadi ya. Ini seru. Tadi kan Tuhan berbicara bentuk-bentuk Tuhan berbicara tadi ada salah satunya adalah lewat mimpi. Dan ada pertanyaan berikutnya mengenai tentang pertanyaan seputar mimpi. Bagaimana kalau Tuhan bicara lewat mimpi? Bagaimana cara membedakan? Nah, ini stop dulu. Ini seru. Ini untuk PR minggu depan, Ruth. Jadi teman-teman yang ada di sini, kalau pertanyaannya yang belum terjawab hari ini, minggu depan jangan lupa untuk ikut lagi karena belum terjawab semua sih. Ini belum terjawab semua karena memang materi menjawab mendengar suara Tuhan ini cukup panjang sekali. Jadi yang belum terjawab ada pertanyaan-pertanyaan juga yang hari ini masuk ke chat ya. Itu akan kita jawab juga next. Jadi yang belum terjawab harap sabar ya. Minggu depan kita akan lanjut lagi. Mungkin sekian hari ini. Jadi kita akan bertemu lagi minggu depan pada jam dan waktu yang sama. Oke, Brut mungkin bisa tutup dalam doa. Oke, teman-teman jangan berkecil hati ya. Jadi buat gambaran, minggu depan ini, karena ada pertanyaan yang masuk itu mengenai gimana kita bisa tahu itu salah, enggak. Itu ada rambu-rambunya Bapak Ibu. Dan terus saya akan bagikan tentang rambu-rambunya. Karena itu penting, dan terus sering Bapak Ibu tuh sebetulnya udah dengar suara Tuhan tapi nggak nganggep karena mungkin dipikir halusinasi atau suara sendiri. Nah itu saya akan memberikan tips-tips supaya anggepen gitu loh, jangan nggak dianggap. Saya akan memberikan tips-tips supaya Anda anggepen, tapi tanpa perlu mempertaruhkan risiko seperti yang saya cerita ada businessman yang mempertaruhkan risiko miliaran. Jadi saya akan membagikan apa yang harus kita lakukan kalau kita mendengar sebuah suara. Kita khawatir ini bukan Tuhan, atau ini Tuhan, atau ini setan, apa yang harus saya lakukan. Jadi salah satu bentuknya apa yang harus praktikalnya kita kerjakan. Itu akan saya bagikan minggu depan. Terus bagaimana kalau kita sudah melakukan semuanya masih belum peka. Saya percaya begini, nah mungkin Ibu Merita nanti bisa tanya lebih jauh, kenapa? Karena saya enggak percaya Bu Merita, gini, sorry. Karena buat saya kalau kita tuh nempel sama Tuhan, itu dengan sendirinya kepekaan itu akan muncul. Mungkin bukan enggak pekanya, saya yakin Ibu Merita udah peka, tapi yang enggak pekanya itu gini, kita enggak nanggepin, karena itu dianggap suara kita. Saya yakin Ibu Merita ini udah dengar. Cuman lebih banyak kita itu ignore. Karena kita tidak yakin itu Tuhan. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita singkat aja Bapak Ibu. Setelah itu kita tutup doa. Saya masih punya waktu 3 menit. Bapak Ibu ingat cerita Samuel ketemu dipanggil Tuhan pertama kali. Samuel, pada waktu dia tidur ya. Terus dia bangun, dan dia bilang begini, iya Bapakku, dia datang ke Imam Eli ya, betul ya? Sampai 2 kali dia datang ke Imam Eli, baru Imam Eli ngomong, nanti kalau kamu dengar suara lagi,
Kamu ngomong berbicaralah Tuhan, hambamu di sini. Kan gitu toh. Berarti saya nangkep gini, Bapak Ibu, saya nangkep gini. Suara Tuhan yang didengar oleh Samuel mirip dengan suaranya Imam Eli. Betul enggak? Makanya dia pikir itu Imam Eli. Itu artinya apa? Kita seringkali membayangkan suara Tuhan itu bentuknya beda. Ternyata suara Tuhan itu bentuknya simpel sekali, seperti suara sehari-hari yang kita dengar, sehingga kita itu menganggap itu bukan suara Tuhan, tapi itu suaranya Imam Eli. Bapak Ibu bisa nangkep. Jadi saya sangat yakin Ibu Merita yang sudah setahun nempel dengan Tuhan. Suara yang kita dengar, Ibu, sama seperti Samuel. Oh, kayak Papa Eli. Padahal itu Tuhan. Tapi saya menangkap pelajaran itu. Ternyata suara Tuhan itu simpel loh. Kayak suara Imam Eli. Artinya tuh kayak suara orang-orang sederhana di sekitar kita. Kayak suara sendiri gitu loh. Jadi saking kayak suara sendiri, kita tidak pernah menanggapin itu serius suara Tuhan. Jadi Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan seringkali bersuara tuh dengan simpel sekali. Jadi yang penting bukan, menurut saya bukan mau kepekaan, tapi belajar untuk tidak mengabaikan gitu ya, mungkin ya Nita ya, tidak mengignore. Belajar, ada suara sedikit, kita belajar untuk gimana caranya ndak ignore. Gitu ya. Kira-kira sampai situ. Oke, kita akan tutup doa Bapak Ibu. Yuk kita mengucap syukur Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh belajar sama-sama mengenai mendengar suara Tuhan. Hamba percaya betapa hatimu lebih rindu untuk berbicara dengan anak-anakmu. Engkau seorang papa. Bapak manakah yang tidak rindu untuk komunikasi dengan anak-anaknya? Dan hamba percaya engkau lebih rindu untuk berbicara kepada kami daripada kami yang lebih rindu untuk mendengar suara-Mu. Tuhan tolong kami mau belajar langkah demi langkah, sehingga kami bisa semakin mengerti kehendak-Mu, sehingga kami berjalan dalam kehendak-Mu, kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun atas semua anak-anak-Mu yang ikut semalam ini, dengan berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.